Kenapa sih ibu kota Indonesia harus pindah menghamburkan 501 triliun rupiah lagi? Bukankah lebih baik uang itu digunakan untuk menyejahterakan rakyat, dan akankah pembangunan ibu kota di Kalimantan berdampak buruk pada lingkungan di sana? Jadi, apa saja sih alasan pembangunan IKN baru dan apa saja dampak negatifnya? Perlu diketahui bahwa Pulau Jawa berkontribusi 59% terhadap ekonomi Indonesia, sementara pulau lain masih sedikit tertinggal dengan diantaranya Pulau Sumatera yang berkontribusi 21,30% terhadap ekonomi Indonesia, Pulau Kalimantan dengan 8,05%, Sulawesi dengan 6,33%, Bali dan Nusa Tenggara yang kontribusinya 3,06%, dan Maluku dan Papua sebesar 2,24%. Jadi terlihat kalau pulau lain sedikit tertinggal, terutama Pulau Kalimantan yang nantinya akan menjadi tempat di mana ibu kota baru akan didirikan. Nantinya ibu kota baru akan menjadi magnet pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia. Ibu kota baru nantinya diharapkan akan membawa multiplier efek dengan menjadi pusat pertumbuhan guna mendukung Indonesia Maju 2045. Terus ibu kota baru diharapkan akan mampu menyebarluaskan manfaat pembangunan ekonomi. Jika ibu kota dipindah ke provinsi yang memiliki konektivitas dengan provinsi lain yang baik, peningkatan arus perdagangan lebih dari 50% wilayah Indonesia dapat terjadi. Ibu kota baru nantinya juga diharapkan akan menurunkan kesenjangan ekonomi Indonesia. Dengan nantinya jika ibu kota baru jadi, kontribusi ekonomi Pulau Kalimantan akan bertambah, sehingga ekonomi Indonesia tidak akan berpusat di Jawa lagi. Selain itu, nantinya ibu kota baru diharapkan akan mengundang banyak investor untuk berinvestasi di Pulau Kalimantan, sehingga nantinya ini akan berdampak baik untuk penduduk di Pulau Kalimantan karena akan banyak terbuka lapangan pekerjaan untuk mereka. Dan seiring bertumbuhnya penduduk nanti, penduduk Kalimantan juga bisa mendirikan bisnis karena akan ada banyak pembeli nantinya. Nantinya ibu kota baru juga akan menerapkan konsep green economy. Green economy atau ekonomi hijau adalah perekonomian berwawasan lingkungan di mana pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diselaraskan tanpa merusak lingkungan dan mengedepankan pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development. Sebanyak 150 juta penduduk Indonesia atau sekitar 56% penduduk Indonesia menetap di Pulau Jawa, membuat Pulau Jawa menjadi pulau yang paling banyak penduduknya di dunia dan salah satu pulau terpadat di dunia. Karena itu datanglah banyak masalah, diantaranya masalah lingkungan pastinya, karena banyaknya penduduk dan pembangunan yang tidak direncanakan. Maka ruang hijau di Pulau Jawa pun terus menipis. Jakarta pun sebagai ibu kota mendapatkan banyak masalah akibat padatnya penduduk. Masalah ini akan kita bahas di segmen selanjutnya, yaitu karena padatnya Pulau Jawa tentu datang banyak masalah menyertainya. Salah satu masalah utamanya adalah masalah lingkungan, antara lain seperti krisis air bersih. Karena banyaknya bangunan seperti rumah dan gedung komersial di Jawa membuat ruang terbuka hijau yang tadinya berfungsi sebagai penyerap air hujan menjadi tanah untuk didirikan bangunan. Akibatnya air hujan tersebut tidak tertampung untuk menjadi air bersih dan terbuang begitu saja. Makanya itu dibuatlah sumur resapan di Jakarta agar dapat menampung air hujan dan menyaringnya menjadi air bersih. Selain itu, Jakarta terancam tenggelam karena permukaan laut yang naik dan permukaan tanah yang turun karena eksploitasi air tanah yang berlebihan dan banyak dibangunnya bangunan komersil. Selain itu, masalah lainnya adalah kurangnya ruang terbuka hijau yang menyebabkan polusi dan banjir. Ridwan Kamil pernah menyatakan bahwa Jakarta memang tidak didesain untuk menjadi ibu kota. Apakah benar? Awalnya kota ini bernama Batavia yang dibangun oleh Gubernur Hindia Belanda saat itu bernama Jan Pieterszoon Koen. Dia menjadikan Batavia sebagai pusat administrasi perdagangan. Batavia didesain sama dengan kota-kota di Belanda dengan kanal dan jalan raya. Dalam tulisan rencana ibu kota pindah ke Surabaya, pada era Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels, dia ingin memindahkan ibu kota dari Batavia ke Surabaya karena disebut Batavia banyak sumber penyakit. Dan kedua karena alasan pertahanan, karena di Surabaya terdapat banyak benteng dan pelabuhan. Tetapi rencana itu gagal. Selain Surabaya, pemerintah Belanda juga pernah merencanakan untuk memindahkan ibu kota ke Bandung, ditandai dengan dipindahkannya kantor pemerintahan dan markas militer. Namun lagi-lagi, pemindahan ini gagal karena bala tentara Jepang di Indonesia. Memang dalam sejarahnya Jakarta tidak pernah didesain untuk menjadi ibu kota, dan Jakarta mengambil semua peran dari berbagai aspek, dari bisnis, pendidikan, sampai pusat pemerintahan. Semuanya bertumpu di Jakarta. Jadinya kalau ada suatu gejolak di Jakarta, itu bisa saja melumpuhkan berbagai aspek tadi. Karena semua hal yang bertumbuh di Jakarta ini dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Jakarta pun mengundang berbagai pendatang dari luar Jakarta. Sehingga populasi Jakarta sekarang menjadi 10 juta, padahal ketika awal direncanakan, Jakarta didesain untuk menampung 600.000 penduduk. Sehingga Jakarta menjadi padat dan datanglah berbagai macam masalah seperti polusi, banjir, dan ancaman Jakarta tenggelam akibat kurangnya ruang terbuka hijau. Karena sejatinya tanah Jakarta itu kan subur, sehingga cocok untuk dijadikan
ruang terbuka hijau yang akan menyerap air hujan. Karena banyak didirikannya bangunan besar itu membuat Jakarta seringkali tidak mampu menyerap air hujan. Kemacetan di Jakarta pun membuat kerugian sebesar 71,4 triliun rupiah. Intinya pemerintah Indonesia belum punya ibu kota yang secara fundamental mewakili nilai kebangsaan. Sehingga Jakarta berkembang menjadi mesin ekonomi dominan dan mengambil banyak peran yang sangat besar. Bung Karno pun pernah ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan, tepatnya di Palangkaraya. Sayangnya pada tahun 1960-an, ekonomi Indonesia sedang terpuruk. Hal ini membuat rencana Bung Karno untuk memindahkan ibu kota ke Palangkaraya terhambat. Nah, itu semua adalah alasan-alasan mengapa ibu kota Indonesia harus pindah. Namun adakah dampak negatifnya? Hutan di Pulau Kalimantan memiliki lahan gambut yang mudah terbakar, yang meningkatkan resiko kebakaran hutan dan memberikan dampak negatif bagi lingkungan di situ nantinya. Masalah lingkungan tentu saja disebabkan oleh manusia itu sendiri, apalagi nanti akan ada banyak orang yang bermigrasi ke Pulau Kalimantan. Jelas akan ada banyak interaksi manusia dengan lingkungan Kalimantan nantinya. Dan dengan populasi 900.000 jiwa saat ini, wilayah Kutai Kartanegara dan Penajam Pasar Utara sudah memberi dampak pada lingkungan sekitar. Apalagi nanti kalau populasinya bertambah, maka itu perlu ada pengawasan ketat terhadap lingkungan jikalau nanti ibu kota baru sudah didirikan. Dan dengan banyaknya orang yang bermigrasi nanti, tentu akan meningkatkan ekspansi lahan pertanian karena permintaan makanan meningkat. Dan pemindahan ibu kota ke Kalimantan tidak akan menyelesaikan masalah lingkungan di Jakarta atau Pulau Jawa. Ini terdengar sangat kontradiktif dengan pembahasan saya tadi mengenai alasan pemindahan ibu kota karena lingkungan. Tetapi yang saya maksud adalah pemindahan ibu kota dilakukan karena Jakarta sudah memiliki banyak masalah lingkungan. Dan pemindahan ibu kota tidak dilakukan untuk memperbaiki lingkungan di Jakarta. Bukan. Mau 2 juta orang pun yang pindah dari Jakarta ke ibu kota baru nanti tidak akan menyelesaikan masalah lingkungan di Jakarta seperti penurunan muka tanah, banjir, polusi, dan lain-lain. Sehingga butuh dana besar dan solusi lain untuk memperbaiki keadaan lingkungan Jakarta. Seperti perbaikan transportasi publik menjadi transportasi publik ramah lingkungan, sanitasi, dan akses air bersih ke semua rumah warga. Mengingat banyak penduduk Jakarta masih mengandalkan air dari tanah dan mengakibatkan ekstraksi berlebihan air bawah tanah. Hal ini mendorong penurunan permukaan tanah. Brazil pernah memindahkan ibu kota mereka dari Rio de Janeiro ke Brasilia karena waktu itu Rio de Janeiro sudah padat dan sesak, dan Presiden Brazil saat itu, Kubitschek, ingin ibu kota bisa menjadi tempat semua kelompok. Tetapi di Brasilia muncul kesenjangan dan akses ke fasilitas publik kurang terjangkau. Ibu kota baru Indonesia juga memiliki dana yang besar untuk dibangun. Semakin besar proyeknya, semakin besar juga resiko kegagalannya. Tentunya ada contoh pemindahan ibu kota yang sukses dari negara lain seperti Australia yang memindahkan ibu kotanya ke Canberra, dan Malaysia yang sukses memindahkan pusat pemerintahannya ke Putrajaya. Lalu apa yang bisa dilakukan Indonesia agar pemindahan ibu kota berhasil? 1. Perencanaan dan desain kota yang baik. 2. Pengendalian pembangunan kota yang baik. 3. Fasilitas publik yang memadai seperti rumah sakit, sekolah, transportasi publik, kawasan wisata, dan lain-lain. 4. Kawasan hijau yang baik. Dan 5. Pengembangan fasilitas kota harus direncanakan dengan hati-hati. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini tentang alasan pemindahan ibu kota dan dampak negatifnya. Terima kasih.